wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Erica Astiandini dengan NIM 1801843. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan membimbing diskusi kelompok menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Suwarna tahun 2006. Keterampilan membimbing diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, pengambilan keputusan atau memecahkan suatu masalah-masalah. Kemudian yang kedua menurut Hasibuan tahun 2006. Keterampilan membimbing diskusi kelompok adalah suatu keterampilan membimbing kegiatan siswa agar jalannya diskusi menjadi efektif. Jadi yang dapat saya simpulkan, menurut para ahli, keterampilan diskusi kelompok adalah suatu percakapan tatap muka yang bertujuan untuk membimbing siswa ketika bertukar pikiran agar diskusi berjalan secara efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Komalasari dengan NIM 1802102. Apa yang harus dikuasai guru dalam keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok? Seorang guru harus mengupayakan agar diskusi tersebut berjalan dengan baik dan optimal. Menurut Mulyasa dalam Suwarna pada tahun 2006, ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam memimpin diskusi. Yang pertama, memusatkan perhatian. Selama kegiatan berlangsung, seorang guru harus berusaha memusatkan perhatian dan aktivitas pada siswa atau topik permasalahan yang sedang didiskusikan. Yang kedua, memperjelas masalah atau urunan pada saat diskusi berjalan. Nah, pada saat diskusi berjalan, kadang-kadang pertanyaan, komentar, pendapat, gagasan yang disampaikan peserta diskusi kurang jelas. Seorang guru atau pemimpin diskusi harus segera memperjelas pendapat pembicaraan peserta diskusi yang kurang jelas tersebut. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Disinilah proses yang sangat penting dilakukan oleh seorang pemimpin diskusi. Setiap pendapat atau pemikiran berbeda, yaitu perlu adanya sikap memahami dan menghargai terhadap perbedaan pendapat. Yang keempat, meningkatkan siswa urunan diskusi dalam pembelajaran antara lain untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu melalui menyampaikan ide, pendapat, komentar, kritik, dan lain sebagainya agar sasaran diskusi dapat tercapai, yaitu dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir secara optimal. Maka guru atau pemimpin diskusi harus mendorong setiap anggota diskusi untuk berpikir dan menyampaikan sebuah pendapatnya dalam forum diskusi. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Proses inilah hasil dari mencerminkan hasil kolektif antara sesama peserta diskusi. Oleh karena itu, setiap diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, komentar. Apabila pembicaraan dalam diskusi hanya dimonopoli oleh peserta tertentu, maka proses diskusi tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk mendorong partisipasi secara aktif dari setiap anggota kelompok dapat dilakukan dengan memberi stimulus kepada siswa yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya, sehingga terjadi komunikasi interaksi antara semua peserta diskusi. Nah, yang keenam, mendiskusikan keterampilan akhir harus dikuasai oleh guru, yaitu dengan cara membuat rangkuman hasil diskusi, yaitu dengan membuat rangkuman dengan siswa agar lebih efektif. Yang kedua, memberi gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi untuk kedepannya. Yang ketiga, mengajak siswa untuk menilai maupun diskusi yang dicapai. Nah, menurut Julfandi pada tahun 2016, dalam kegiatan pembelajaran diskusi kelompok kecil mempunyai tujuan yang jelas yang ingin dicapai kelompok. Diskusi berlangsung secara sistematis dan siswa menjadi anggota kelompok mendapat kesempatan untuk bertatap muka dan mengemukakan pendapatnya secara bebas dan dengan tidak mengabaikan aturan-aturan dalam diskusi. Nah, sekian keterampilan dasar memimpin diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian
kalian selalu sehat walafiat ya. Oh iya, Ibu punya pantun nih. Jalan-jalan bersama Mbak Mila, pulangnya membeli janji jiwa. Sebelum kita belajar, mari membaca bismillah, agar ilmu yang kita dapat melekat dalam jiwa. Yuk kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tadi semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Wah, kalian sangat bersemangat sekali dalam pembelajaran hari ini. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Oh iya, sebelumnya minggu lalu Ibu sudah memberikan materi mengenai iklan, mulai dari bahasa-bahasa iklan, kata-kata yang digunakan dalam iklan. Sekarang Ibu akan membagikan poster berupa gambar. Silahkan anak-anak membuka bukunya di halaman 12. Terdapat poster tersebut. Yuk silahkan anak-anak. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok kepada anak-anak menjadi 5 kelompok. Yuk, kita bagi kelompoknya ya. Sudah anak-anak membagi kelompoknya? Ya, baiklah. Nah, Ibu akan memberikan lembar kerja kepada setiap kelompok. Silahkan perwakilannya untuk mengambil lembar kerja yang akan Ibu berikan. Nah, ini lembar kerjanya, silahkan ambil ya. Nah, sudah semuanya sudah mempunyai lembar kerjanya? Sudah, Ibu. Iya. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai iklan. Jadi, iklan itu berfungsi untuk mempromosikan sesuatu. Nah, anak-anak, apa ada yang pernah melihat iklan? Pernah, Bu, di televisi. Iya, benar Desi. Ada iklan di televisi. Nah, iklan itu beragam macamnya. Ada iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sesuatu, atau ada yang berupa ajakan atau berupa himbauan. Nah, sekarang langsung saja ya kita mulai diskusinya. Silahkan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut dan diskusikan bersama teman-temannya. Silahkan anak-anak. Nah, apakah sudah selesai anak-anak berdiskusinya? Sudah? Bu, sudah. Baik, sekarang Ibu akan meminta anak-anak untuk memaparkan hasil diskusinya, yaitu membacakan jawabannya ya. Apakah ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Ya, Mirna, silahkan. Oh iya, sebelumnya silahkan bacakan soalnya. Setelah itu jawaban. 1. Bertutur tentang apakah iklan tersebut? Iklan tersebut bertutur tentang pentingnya air untuk kita dan ajakan untuk meminum air 1 hari 8 gelas. Baik, terima kasih Mirna. Jawabannya betul. Selanjutnya, nomor 2, apakah ada yang mau? Saya mau, Ibu. Iya, Desi, silahkan Desi. Silahkan bacakan jawabannya dan soalnya ya. 2. Untuk siapa iklan tersebut ditujukan? Iklan tersebut ditujukan untuk masyarakat umum. Wah, anak-anak Ibu sangat pintar sekali ya. Jawabannya sangat benar semuanya. Selanjutnya, nomor 3, apakah ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Caca, silahkan. 3. Apakah makna gambar yang ditampilkan dalam iklan tersebut?
Dalam iklan tersebut terdapat gambar seorang anak laki-laki yang sedang memegang gelas, Bu. Jadi di situ terdapat ajakan untuk minum air, Bu. Terima kasih Caca sudah menjawab nomor 3. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, apakah ada yang ingin menjawab? Tidak ada? Baiklah, sama ibu saja ya. Jadi pertanyaannya itu adalah, menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Jadi jawabannya itu adalah karena gambar tersebut mudah dipahami serta kalimat yang digunakan pun terlihat jelas. Seperti itu anak-anak. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Baiklah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa iklan ini memiliki tujuan tidak hanya untuk mempromosikan sesuatu saja, namun bisa berupa ajakan atau bisa berupa himbauan. Serta dalam membuat iklan itu harus menggunakan gambar yang menarik, yang mudah dipahami, kalimatnya jelas, dan tentunya mengandung makna. Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk anak-anak dan untuk ibu juga ya. Dan mohon maaf jika ibu ada kesalahan, mohon anak-anak dimaafkan ya. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.